Kita bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu di sini kita akan mengupas sedikit tentang teknik budidaya tebu. Sebelum ke morfologi atau ke botani tebu, kalian harus tahu apa sih teknik budidaya tebu itu. Namanya teknik berarti caranya untuk membudidayakan, menanam tebu. Bagaimana caranya? Teknik budidaya adalah suatu kegiatan memodifikasi lingkungan dan genetik tanaman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Memodifikasi lingkungan maksudnya bagaimana mengkondisikan lembab, bagaimana mengkondisikan bersih, bagaimana mengkondisikan gen itu bisa mempunyai gen yang tahan penyakit, produksi tinggi, rendemennya tinggi. Bisa kultur untuk memodifikasi lingkungan itu bisa memodifikasi dengan menjaga kelembapan dan misalnya aerasi di sekeliling tanaman itu bagaimana sehingga kelembapan terjaga, terkurangnya hama dan penyakit bisa kita kurangi. Tanaman tebu ada tanaman yang dipanen batangnya dan diambil buahnya, bukan sekedar bobot tebunya. Memang tebu itu bermacam-macam ya, ada batangnya yang kecil, ada yang besar, justru ada yang istilahnya ruasnya pendek, ruasnya panjang, tergantung genetisnya. Belum tentu kalau batangnya besar, rendemennya tinggi. Seperti BL, batangnya kecil tapi manis rasanya dibandingkan PS. Itu tadi rendemennya begini. Pabrik gula yang sebenarnya adalah proses dalam tanaman. Maksudnya apa? Batang tebu yang sudah dipanen akan masuk ke dalam pabrik untuk diproses, untuk diambil niranya. Ya, kan pabrik gula ini artinya proses dalam tanaman. Pelaksanaan budidaya tanaman merupakan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai aspek yang satu dengan yang lain saling terkait dan mempengaruhi. Apa itu yang menjadikan atau yang saling terkait dan saling mempengaruhi? Di sini pelaksanaan budidaya tanaman. Kegiatan apa saja yang terlibat dalam budidaya tanaman tadi? Mari kita kupas satu persatu. Keterkaitan faktor lingkungan dengan teknologi produksi. Utamanya di sini iklim. Untuk tanaman tebu, ya, kita berkeinginan mempunyai syarat tumbuh yang sesuai. Seperti iklim di sini yang terkait dengan iklim, curah hujan, kemudian intensitas sinar dan suhu. Pada saat kapan curah hujan itu dibutuhkan oleh tanaman, pada saat kapan air yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini pemegang kendalinya adalah iklim. Karena apa? Untuk fase vegetatif. Fase vegetatif itu adalah fase pertumbuhan tanaman di pemanjangan batang, kemudian pertumbuhan anakan, pertumbuhan mata tunas. Seandainya pada saat pertumbuhan itu tadi tidak ada air, kira-kira bagaimana? Nah, pertumbuhan tadi akan terhambat. Untuk radiasi atau penyinaran, tebu merupakan tanaman C4 yang dibutuhkan sinar lebih banyak ya. Hampir 6 jam penuh dibutuhkan untuk tanaman tebu. Lebih dari itu juga. Kenapa? Pada saat tanaman tebu mulai pemasakan batang dan mau panen, dibutuhkan sinar matahari yang tinggi. Nah, di sini untuk apa?
satu untuk pemasakan batang. Fotosintesis diinginkan optimal sehingga fotosintesa yang terjadi di batang ataupun di daun bisa membentuk gula yang ada pada batang tebu. Suhu kenapa berpengaruh? Suhu juga berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena ini terkait dengan kelembapan. Kalau suhu panas pada saat pembibitan otomatis akan berpengaruh. Pada saat panas dengan keinginan intensitas tinggi, pada saat tebu masak juga akan berpengaruh. Artinya di sini curah hujan, radiasi dan suhu itu merupakan komponen iklim yang nantinya akan mempengaruhi produksi di tebu. Selain itu juga misalkan iklim sudah terpenuhi, tapi media tanahnya tidak sesuai secara fisik ataupun kimiawi. Artinya di sini kimiawi pH-nya, kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, unsur-unsur hara dan mineralnya bagaimana. Kalau itu tidak terpenuhi juga akan berpengaruh pada tumbuhan. Kondisi fisik di sini seperti porositas daripada tanahnya bagaimana dan sebagainya, itu akan juga pengaruh pada tanaman tebu. Sehingga untuk tebu itu bisa tumbuh baik selain iklim juga media tanahnya secara fisik ataupun secara kimiawi. Untuk varietas juga pengaruh, karena varietas ini ada varietas yang mempunyai rendemen tinggi, kemudian ada yang tidak mempunyai rendemen tinggi tapi bobotnya tinggi, seperti itu. Waktu tanam juga berpengaruh, karena waktu tanam ini untuk mengatur panenan, untuk mengkondisikan kapasitas daripada pabrik. Misalkan tebu masa awal, masa tengah, masa akhir. Maksudnya tebu masa awal seandainya sudah umur 12 bulan tidak segera dipanen, rendemen itu akan drastis turun, seperti itu. Untuk masa tengah ini tebu misalkan dipanen pada umur 12 itu waktunya panen, mundur 1 bulan itu masih bertahan rendemennya. Makanya dikatakan masa awal, masa tengah, ya masa akhir. Masa akhir maksudnya jika dipanen lebih dari umur 14 hari, rendemen itu masih bertahan. Seperti itu. Jadi di sini intinya tebu itu panen pada umur 12 bulan. Tapi dengan kemunduran panen tadi bisa dipertahankan rendemennya, makanya dikatakan tebu masa awal, masa tengah, masa akhir. Teknik budidaya juga demikian. Teknik budidaya juga sangat berpengaruh, karena teknik budidaya di sini namanya teknik cara ya, dari penyiapan bahan tanamnya asalnya apa bahan tanamnya, misalkan menggunakan bajit, baset, bagal, lonjoran. Keperuntukannya juga beda-beda, jangan sampai keliru. Misalkan di lahan sawah kita menggunakan lonjoran, jelas tidak efektif, akan merugikan. Artinya apa? Membuang bahan tanam begitu banyak. Cukup menggunakan bajit atau menggunakan baset atau menggunakan bagal satu ruas. Biasanya untuk lahan-lahan yang tegalan atau marginal menggunakan bagal mata 2, mata 3, bahkan ada yang bagal mata 6 sampai 8 seperti di PGA Semarang. Karena apa? Kondisinya di sana tanah berpasir. Untuk mengkondisikan seandainya mata 1, mata 2, khawatir kalau sudah mati mata satunya, mata berikutnya masih bisa untuk dipertahankan bisa hidup. Nah di sini teknik budidaya berperan sangat penting. Asal bahan tanamnya, kemudian persiapan tanahnya. Di situ kita lihat untuk lahan tegalan atau lahan sawah pengolahannya akan beda ya. Itu nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian pemeliharaan sama. Pemeliharaan seandainya itu
tanam awal, planting, atau merupakan bibit rayunan atau bibit keperasan, perlakuannya akan beda. Di situ juga ada lagi yang namanya pemeliharaan, itu masuk terkait dengan teknik budaya. Pemeliharaan seperti pengairan atau irigasi, pemupukan, kemudian pemeliharaan hama dan penyakit. Kalau di tebu itu ada yang namanya klentek, itu bumbun. Pada saat kapan cara-cara tadi diberlakukan di tanaman tebu. Nah, kemudian manajemen produksi itu tadi memprediksikan kapasitas dari pabrik sehingga varietas apa yang cocok dipergunakan tebu masa awal, masa akhir atau masa tengah, atau varietas tebu itu sesuai dengan lahannya, dia merupakan tebu tegalan atau tebu untuk lahan sawah. Jangan salah pilih karena itu juga akan mempengaruhi pada produksi tebu. Kita lanjutkan. Nah, secara umum ya di sini faktor dalam pembentukan gula. Kita lihat di sini. Untuk tebu itu yang diambil apanya? Niranya. Niranya itu bisa kita hasilkan, bisa kita kontrol menggunakan atau melihat. Kalau sekarang biasanya kalau di pabrik sekarang yang dipergunakan menghitung breadnya. Ini tidak luput nira itu yang dihasilkan. Kita harus tahu varietasnya yang cocok, kemudian waktu panennya harus sesuai, pemupukannya harus berimbang. Kita harus tahu pertumbuhan awalnya bagaimana. Dengan mengetahui kondisi tadi, keinginan kita untuk menjaga agar produksi yang kita inginkan sesuai, ada yang namanya atau memprediksikan daripada hasil rendemen tebu tadi. Nah, kita lihat di situ ada nira ya, ada bread dan pol. Nah, bread dan pol itu untuk melihat apa? Kadar niranya. Kadar nira itu biasanya tergantung dari varietasnya, kadar niranya dan harganya bagaimana. Kalau memang bagus, nah harapannya potensi dari rendemen itu tinggi. Belum tentu pada saat kita melakukan taksasi itu rendemen tinggi, potensinya tinggi, tapi pada saat panen tadi manajemen produksinya keliru, terlalu banyak menumpuk, otomatis sudah artinya apa? Akan turun rendemen tersebut. Di sini tadi kita lihat di situ ada tebu, maksudnya ada bobot, maksudnya ini multi bibit, tumbuh panen, pemupukan, pertumbuhan awal, kecukupan air. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gula tadi. Bahan tanam bagus, tapi dipelihara tidak sesuai. Atau pada saat panen curah hujan tinggi, rendemen akan turun. Pada saat pertumbuhan vegetatif tidak ada hujan, itu salah satu juga. Artinya keterkaitan ini tadi semua akan berpengaruh pada pembentukan gula. Ini saya kira bisa dibaca sendiri ya. Artinya itu untuk penjelasan secara umum aja. Kalau kita lihat di sini penyebaran curah hujan ideal, kita lihat di sini tebu ditanam pada saat bulan-bulan apa? Mei Juni ya, nanti akan dipanen biasanya pada bulan-bulan September Oktober. Jangan sampai prediksi tadi pada saat panen, makanya jadwal di sini penting sekali. Pada saat panen jangan sampai pada masa-masa hujannya atau curah hujan yang tinggi. Itu akan berpengaruh pada rendemen tebu. Nah, ini
dengan penyebaran curah hujan yang ideal seperti yang tadi. Pada saat nanam curah hujan cukup, pada saat panen, menjelang panen kondisi air berkurang sehingga rendemen yang kita inginkan cukup optimal. Nah, ini iklim-iklim yang ada di istilahnya di kita dengan iklim P1 tanah aluvial, di sini di Medan, dan artinya ini sebaran areal tebu dengan iklim dan jenis tanah yang ada di dalam tabel tadi. Untuk di Jawa Timur kecenderungan regroso. Nah, artinya dengan tanah regroso biasanya tanah itu berpasir. Nah, kita harus tahu jenis-jenis tanah ini tadi. Kalau kita menguasai dari jenis tanah ini tadi, kita harus menambahkan, misalkan kalau tanah ini pasir, kita harus ke pupuk istilahnya apa ya, organik lebih diperbanyak agar apa, loss air itu terkurangi. Nah, seperti itu. Makanya dengan mengetahui jenis tanah, iklim itu akan membantu memelihara tanaman tebu bisa optimal. Nah, ini untuk syarat tebu sendiri ini penting karena apa? Untuk saat tumbuh masing-masing tanaman itu berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini lama misalnya curah hujan yang dibutuhkan untuk tanaman tebu kurang lebihnya 1.500 sampai 3.000 mm per tahun dengan bulan kering antara 4 sampai 5 bulan kering. Lama penyinaran matahari penuh tanpa awan. Suhu maksimum 32, suhu minimum 16 derajat. Artinya ini merupakan syarat tumbuh. Dengan syarat tumbuh yang terpenuhi ini harapannya tanaman tebu itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tahapan budaya. Kalau kita ringkas secara keseluruhan ya, bagaimana sih kita ini untuk mengenal teknik budidaya di tanaman tebu itu apa saja sih yang ada? Kita pertama menyiapkan bahan tanam. Ya, bahan tanam itu ada di persiapan bibit. Nah, di persiapan bibit biasanya kalau untuk perkebunan besar PG di situ ada yang namanya kebun bibit. Ya. Kemudian sebelum tanam bibit sudah tersedia tanah agar bisa ditanami dan nantinya bahan tanam yang kita tanam agar bibit itu bisa tumbuh bagus harus diolah tanahnya. Nah, olahan tanah tadi ada dua. Kalau itu lahan sawah bagaimana, kalau lahan tegalan bagaimana. Nah, untuk istilahnya di sini ada gambar kebun. Maksudnya apa? Kalau olahan tegalan biasanya itu hanya membuat juringan-juringan dan istilahnya irigasinya saluran air pembuangan aja dari cairan dengan saluran pembuangan. Tapi kalau pada lahan sawah itu ada got malang, got mujur, ada got patusan yang fungsinya mengatur keluar masuknya air pada areal tebu di situ. Karena apa? Musim hujan kalau air irigasinya kurang baik akan mengenai tebu yang terkena akan busuk dan akan membuat kematian pada tanaman. Setelah ditanam bibit itu pasti ada tidak sepenuhnya hidup, pasti ada yang namanya penggantian tanaman, yaitu dengan adanya sulaman. Disulam. Sulaman itu bisa dari tanaman
yang dikatakan bibit sebelanan diambil pada yang ditanam di luar tempat penanaman, artinya akan dikatakan bibit sebelanan, biasanya ditaruh di luar galengan atau menggunakan bibit dederan yang ditanam sama dengan pada saat menanam. Ada bibit polybag. Jadi di situ digantikan tanaman yang mati sehingga tidak merugikan, karena tanahnya yang bibitnya mati akan kosong, otomatis akan turun produksinya. Setelah ada penyulaman, pemeliharaan dengan air, irigasi dan sebagainya, jangan lupa di sini pemupukan, karena nutrisi dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Biasanya pupuk N, P, dan K. Tapi kalau pada tanaman tebu biasanya menggunakan pupuk ZA, bukan urea. Urea biasanya pada tanaman tebu yang masih umur 1 bulan. Tapi kalau sudah menjelang berakhirnya mau panen biasanya menggunakan pupuk ZA. Kenapa? Karena ZA ini menambah manis pada niranya. Nah, di sini perlu ya, karena untuk tebu biasanya dipupuk 2 kali, pada saat tanam dan pada pertengahan pertumbuhan begitu tadi. Kemudian pemeliharaan di sini got. Got kalau misalkan itu biasanya di lahan renoso, dan gotnya kalau misalkan hujan seringkali tanah itu masuk lagi ke gotnya, jadi mengalami pendangkalan. Dengan pendangkalan itu tadi, makanya got untuk dibersihkan, tidak dangkal lagi. Kemudian hama dan penyakit. Biasanya hama di tanaman tebu itu selain tikus, itu ada penggerek juga, Nah, ini hama yang dominan di tebu itu biasanya itu tikus tadi. Kalau masih kecil biasanya belalang. Kalau penyakit itu terbawa dari air, biasanya penyakit bendok atau penyakit kuning yang menyerang pada batang. Misalnya batang itu busuk, warna merah, sehingga tanaman itu mati, artinya busuk ya. Kenapa diklentek? Nah, klentek ini selain untuk aerasi udara, juga fungsinya untuk memperlancar istilahnya kegiatan fotosintesa yang ada di batang ataupun di daun. Ada klentek 1, klentek 2, dan klentek 3. Klentek 1 biasanya pada tanaman yang 1 bulan, klentek 2 pada saat memupuk, klentek 3 biasanya mau panen. Itu jadi artinya di sini ada lagi juga penggunaan yang namanya pembumbunan. Pembumbunan biasanya dilakukan pada tanaman umur 1 bulan pada saat dipupuk untuk ditumbuhkan akarnya, bumbur 2, untuk menguatkan batangnya biar tidak roboh, dan setelah batang tidak roboh biasanya untuk mematikan anakan biar tidak terlalu banyak anakannya, biasanya ada bumbur 3. Selanjutnya taksasi biasanya menjelang mau panen itu ada taksasi itu adalah memprediksikan produksi tanaman tebu yang akan dipanen. Kemudian di situ ada taksasi analisa pendahuluan. Nah, di situ akan memprediksikan dengan break bagaimana kondisinya, breaknya sudah cukup untuk dipanen atau tidak. Baru dengan prediksi itu kapan pemanenannya ditentukan. Kemudian kalau sudah panen berarti ditebang dengan kriteria biasanya tebu yang siap untuk dipanen sudah ada bunganya. Nah, artinya kalau bunga sudah 50% berarti sudah terlambat. Kalau sudah terlalu banyak bunganya, otomatis rendahnya akan turun kalau tidak segera dipanen. Tahap berikutnya itu pembumbunan ya. Memang pembumbunan di sini ada bumbung 1, bumbung 2, bumbung 3 yang mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda. Bumbung 1 biasanya untuk
meniti pupuk dan merangsang tanaman untuk bisa tumbuh. Dan bunga 2 biasanya merangsang pertumbuhan anakan. Bunga 3 mematikan anakan. Kemudian setelah tanaman itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan kuat, mengalami pertumbuhan batang dan pemasakan batang, baru di situ kita memprediksikan untuk panen. Ini dilakukan yang namanya taksasi. Ada taksasi pendahuluan dan ada yang taksasi produksi. Taksasi ini fungsinya untuk memprediksikan produksi daripada tebu tadi, untuk mempersiapkan pabrik, kapasitas pabrik itu dengan tebu yang nanti masuk ke dalam pabrik. Setelah itu tanaman tebu sudah siap untuk dipanen sesuai dengan kondisinya. Biasanya tanaman tebu yang siap dipanen itu sudah tumbuh bunga. Kalau tidak banyak, itu sudah menandakan tebu itu segera dipanen. Dipanen, kita tebang, selanjutnya diangkut dengan truk untuk dimasukkan dalam pabrik. Secara rinci di sini untuk kegiatan budidaya, misalkan pada saat mau menanam, kita punya perencanaan di sini inventarisasi area, pemilihan lahan, penetapan lahan, rencana kegiatan kerja budidaya. Yang kedua, kegiatan budidaya itu yang dilakukan penetapan pola bukaan, kemudian pembukaan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengolahan bunga, pengairan, drainase, rentek, taksasi produksi, analisa pemasakan, penebangan, dan pengelolaan. Itulah kegiatan budidaya yang dilakukan di tanaman tebu. Untuk kegiatan tadi kita harus menyiapkan yang namanya bahan tanam. Nah, bahan tanam untuk tanaman tebu ini harus dipilih dari bibit yang baik, artinya memiliki mutu yang baik, bebas hama dan penyakit. Bibit tebu itu diambil, ada yang namanya di sini ya, ada tingkatan bibit. Di sini ada bibit tebu giling, berasal dari kebun datar. Kemudian kebun datar dibawa dari kebun bibit induk, kebun induk dari kebun nenek. Ini adalah tingkatan dari bahan tanam tebu yang biasanya untuk kebun bibit giling ini yang nantinya hasilnya atau dipanen untuk diambil produksi buahnya. Untuk KBI dan KBN biasanya itu ditanam untuk dijadikan bahan tanam pemilihan tanaman, artinya bukan untuk ditanam di konsumen petani. Bentuk bibit dari kebun datar biasanya dalam bentuk bagal atau rayuan. Jika kurang bibit, dapat menggunakan top-stek generasi yang berasal dari tebu giling maksimal 2%. Artinya di sini untuk bahan tanam itu, kalau untuk tebu itu tadi ada tingkatan bibit, tapi yang dipergunakan untuk ditanam di petani itu biasanya dari kebun bibit datar. Itu yang dipahami. Faktor mempengaruhi hasil bibit: iklim seperti tadi, kesuburan tanah, hama dan penyakit, kemudian varietasnya, cara pemeliharaannya, kemudian cara membawanya. Artinya komponen-komponen ini tadi, kalau misalkan tidak kita hindari, ini juga akan berpengaruh pada bibit yang kita pakai, kita tanam. Ya.
Artinya di sini misalkan pengangkutan yang kurang hati-hati akan menyebabkan itu banyak rusak. Artinya apa? Karena untuk tanaman tebu yang ditanam mengkondisikan mata tunasnya harus tidak luka. Kalau luka akan berpengaruh pada pertumbuhan tunas dan sebagainya. Itu ya. Waktu dan pola tanam. Tebu giling pada umur 12 bulan. Nah, di lahan sawah waktu tanam optimum antara bulan Mei dan Juli. Sedangkan di lahan kering pada awal musim hujan. Ini harus dipahami karena kalau tidak, nah, pada saat tanaman pertumbuhan vegetatif butuh air tidak diperoleh, otomatis ya akan menghambat pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya, agar panen dapat teratur, digunakan paket tebu masa awal, masa tengah, dan masa akhir. Ini untuk mengkondisikan kapasitas pabrik sehingga panen tidak serentak langsung panen, sehingga kita harus memperhatikan kapasitas pabrik. Untuk itu penanaman diatur tebu masa awal, masa tengah, masa akhir. Kemudian tanaman pertama umum diikuti tanaman keras dengan posisi sepertiga luas area tanaman pertama dan 2/3 tanaman kekerasan. Artinya di sini kita pada saat menanam tebu kan ada tanaman tebu yang ditanam awal ranking, ada tanaman itu berasal dari tanaman kekerasan. Nah, ini diporsikan untuk tanaman pertama umumnya diikuti tanaman kekerasan dengan posisi sepertiga luas area tanaman pertama dan 2/3 tanaman kekerasan. Pergiliran dengan tanaman lainnya harus dilakukan agar siklus hama terputus. Ini yang penting karena kalau tidak diatur seperti ini, hama itu akan terus hidup di sekeliling tebu itu dan akan istilahnya berdiam di sana. Dengan berdiamnya di sana, hama yang semestinya tidak bisa dimatikan, dia malah hidup di tempat itu tadi. Ini sedikit gambaran tadi lahan tegalan dan lahan sawah atau lahan renoso. Bisa kita lihat ya secara umum di situ untuk lahan sistem renoso itu ada gap malang, ada gap mujur, ya, seperti itu. Nanti bisa lagi baca dibuka kembali ya. Ini gap, nah ini artinya beda dengan yang pada sistem tegalan. Ini di lahan kering cukup hanya jalan utama air itu ya, karena apa? Memang nggak ada hujan, jadi air cukup ada istilahnya jaringan-jaringan pemisah satu kotak lainnya untuk mengontrol kondisi tebu yang ada. Sudah ya, bisa dilihat ya. Nah ini sekarang sudah banyak ditinggalkan untuk cara manual, sekarang menggunakan mekanisasi semua seperti membuat jaringan, memupuk, semuanya sekarang menggunakan mekanisasi, menggunakan traktor. Artinya dengan mengatur PK-nya itu tanaman ditanam istilahnya menggunakan mekanisasi lebih cepat. Nah, ini kita lihat sekarang yang manual dengan sistem mekanisasi. Ya, nanti untuk penanaman ada sistemnya end to end, double spacing, overlapping. Seperti itu tadi yang digambar itu end to end ya. Nanti kalau misalkan lahan itu sunframe biasanya menggunakan bagal mata tunas 6 atau 8 seperti di Situbondo itu tadi. Ada yang menggunakan lampiran. Fungsinya apa kalau di tanam tegalan? Karena itu tadi dengan mata tunas yang banyak, kondisi yang kering, harapannya mati satu masih ada yang dipertahankan. Beda kalau di lahan sawah. Di lahan sawah jangan sampai menggunakan bibit
istilahnya lonjoran, dibikin overlapping, ya. End-to-end sudah cukup karena sudah mewakili, artinya apa, kecenderungan untuk hidup untuk mata tunas tebu itu kan inginnya kondisi lembab dengan kelembapan yang cukup, harapannya apa, mata tunas bisa tumbuh dengan maksimal, beda dengan di tegalannya. Nah, ini kita bisa lihat perangkat-perangkat untuk tanaman tebu yang dipergunakan PG seperti ini, ya, menghaluskan, membuat jaringan, nah, seperti ini. Untuk memupuk sekarang sudah tinggal mengatur pekannya, diatur di ban-ban yang ada di sana. Nah, ini bisa dilihat sekarang sudah mulai menggunakan mekanisasi semua. Nah, tetap di sini ada got-got yang memang diperlukan fungsinya untuk irigasi, membuang kerugian air, kemudian di sini meningkatkan elemen, menjaga aerasi tanah sehingga respirasi akap, jalan dan atmosfer untuk terganggu. Nah, ini ukuran got yang ada di Reynoso, ada got lilin, mujur, malang, kecil, bukan tanah. Di sini kalian lihat got lilin lebih dalam dibandingkan got mujur, got malang lebih dangkal dibandingkan got mujur, got kempit dibandingkan dengan got mujur juga lebih dangkal. Kenapa? Karena ini fungsinya apa? Kalau got lilin memberikan istilahnya air yang dari got kempit, got malang, got mujur itu akan jatuh di got lilin. Sehingga di sini artinya got lilin kan untuk membuang, nah, agar tidak terkena oleh air. Pemupukan yang dibutuhkan, memupuk berarti memberikan nutrisi agar tanaman itu tidak kekurangan unsur hara, khususnya unsur hara makro, karena unsur hara makro ini merupakan unsur hara yang krusial sekali untuk pertumbuhan tanaman. Seperti ini kebutuhan unsur hara. Nah, untuk NPK pada tanaman tebu dibutuhkan 200 gram N-nya ya, nanti akan dikonversikan ke pupuk Korea itu nanti, tolong nanti itu PR ya, bagaimana 210 gram N, berapa pupuk yang dibutuhkan, Korea yang dibutuhkan 8 kg P2O5, berapa pupuk yang dibutuhkan, SP36 misalnya itu PR nanti ya, 400 kg K2O, berapa KCl yang dibutuhkan. Saya kira di mata kuliah pemupukan sudah diajarkan oleh Pak dosen. Ini maka salah satu kegiatan yang ada untuk budidaya di tanaman tebu yang tadi ya. Interaksi unsur makro tadi kaitannya dengan apa? Pertumbuhan tanaman. Nah, akan dibutuhkan unsur N, P, K. Ya, bisa dipahami ya. Untuk menentukan pertumbuhan vegetatif kita menggunakan unsur N. Ya, agar gula bisa terpenuhi menjadi manis, dapat harus unsur KCl. Untuk mesin pisah gula ada. Kemudian untuk selain dirinya ada pupuk ZA. Kenapa kok bukan urea yang digunakan? Nah, di sini ada untuk mengkatalis gula yang ada di batang tebu tadi, sehingga akan lanjut untuk untuk perkembangan. Akan lebih siap lagi waktu buang pupuk untuk N bisa 3 kali, bisa 2 kali.
tergantung di perusahaan. Biasanya umumnya untuk pupuk diberikan kalau di tebu 2 kali. Itu bisa dibaca sendiri ya. Untuk nitrogen, bagaimana pupukan. Kan pengaruh unsur terhadap tanam. Untuk unsur N, fungsinya untuk apa? Untuk anakan, pertumbuhan daun, klorofil. Untuk unsur P, untuk perakaran, panjang luas, kemasakan tebu, ketahanan terhadap kekeringan. K untuk apa? Pembentukan bulan. Tadi kan sudah kita ya, mutu nira bersama P terhadap hasil tebu, mengurangi efek negatif kelebihan N. Nah, bisa dibaca sendiri di situ kekurangannya. Untuk jika kekurangan N bagaimana? Daun menguning, batangnya kecil, anakannya sedikit. Kemudian kekurangan P, batangnya pendek-pendek, tumbuhnya berkurang, ya, kemasakannya terhambat. Kekurangan K, bagaimana? Batangnya kecil, lunak, keras, artinya tidak keras, kadar gulanya rendah, mudah terutama dengan jamur. Nah, ini fungsinya unsur hara. Fungsinya untuk unsur hara tadi. Ya, selanjutnya bisa dilihat dan dibaca pada PowerPoint yang Ibu berikan, ya, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih khusus lagi tentang pemeliharaan daripada di budidaya tebu. Kemudian bagaimana panennya, apa yang akan dilakukan pada saat panen, akan kita bahas lebih khusus pada bab berikutnya. Ya. Ini pertemuan kedua yang merupakan bagian keseluruhan atau merupakan keseluruhan teknik budidaya tebu, tapi nantinya akan dibahas tersendiri-sendiri sesuai dengan di awal materi yang akan kita sampaikan apa saja. Nanti seperti itu. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, botani daripada tanaman tebu. Terima kasih. Selamat bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.